Halo guys, welcome back to my channel. Jadi film berikutnya yang akan saya rangkum berjudul Transformers Age of Extinction. Film ini melanjutkan dari seri film Transformers sebelumnya yang berjudul Transformers Dark of the Moon. Seri Transformers kali ini menceritakan tentang perjuangan Optimus dan Autobots lainnya dalam menghindari kejaran pasukan khusus milik pemerintah. Pasukan khusus tersebut diam-diam bekerja sama dengan sebuah robot raksasa bernama Lockdown untuk memburu Optimus. Apa yang menyebabkan Optimus menjadi buronan? Mampukah Optimus dan Autobot lainnya mengatasinya? Daripada penasaran, langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan di mana pada zaman dahulu, alien datang ke bumi. Mereka melakukan invasi dan membuat populasi dinosaurus menjadi punah. Scene kemudian berganti, di mana tepat setelah 3 tahun pertempuran dengan Sentinel dan Megatron selesai, kini para Transformers baik Decepticon ataupun Autobots dianggap sebagai penjahat. Karena mereka telah menyebabkan peperangan besar dan kekacauan di bumi, terutama di kota Chicago. Agen CIA bernama Harold Ettinger melakukan sebuah rapat dengan jajaran pemerintah. Di dalam rapat, dia memaparkan bahwa untuk melawan kekuatan Transformers yang besar, dia telah membentuk pasukan yang bernama Cemetery Wind. Pasukan tersebut terbukti mampu mengalahkan sisa-sisa Transformers, baik itu kubu Autobots ataupun Decepticon. Namun tanpa sepengetahuan pemerintah dunia, Ettinger telah bekerja sama dengan Lockdown, sebuah robot penjelajah galaksi yang bukan dari golongan Transformers baik itu Decepticon ataupun Autobots. Scene kemudian berganti di mana pasukan Cemetery Wind yang dipimpin oleh James Savoy melancarkan aksinya untuk memburu Transformers. Mereka berhasil mendeteksi keberadaan robot yang ternyata adalah Ratchet. Tanpa babi bu, pasukan tersebut kemudian menyerang Ratchet hingga mengakibatkan salah satu kakinya patah. Ratchet kemudian mencoba menjelaskan jika dirinya adalah Autobots yang merupakan Transformers baik. Namun tiba-tiba, Lockdown datang dan langsung menghajar Ratchet. Lockdown kemudian menanyakan keberadaan Optimus kepada Ratchet. Namun karena tidak menjawab, akhirnya Ratchet dibunuh saat itu juga. Scene kemudian berganti di mana di sebuah desa, seorang pembuat robot sekaligus mekanik mobil yang bernama Kate Jagger dan temannya membeli sebuah truk bekas. Truk tersebut kemudian dibawa ke bengkel pribadinya untuk diperbaiki. Namun saat dicoba untuk dinyalakan, tiba-tiba truk tersebut mengeluarkan sebuah suara. Mendengar hal tersebut, Kate dan yang lainnya menyadari jika truk tersebut adalah sebuah Transformers yang saat ini menjadi buronan pemerintah. Teman Kate menyarankan untuk melaporkan truk tersebut kepada pemerintah, karena imbalan yang ditawarkan oleh pemerintah sangatlah besar. Hal tersebut juga didukung oleh anak Kate yang bernama Tessa. Menurut Tessa, dengan melaporkan mobil tersebut maka mereka akan mendapatkan imbalan yang sangat besar, sehingga dapat melunasi hutang keluarga dan membiayai uang kuliahnya. Namun kedua pendapat tersebut tidak disetujui oleh Kate. Dia yakin teknologi pada robot tersebut dapat dia pelajari sehingga nantinya dia dapat menciptakan robot baru dengan nilai jual tinggi. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba truk tersebut berubah menjadi robot raksasa dan mengamuk. Dan sesuai dugaan, robot tersebut adalah Optimus Prime, sang pemimpin robot Autobots. Kate kemudian mencoba menenangkan Optimus dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyakitinya. Mendengar penjelasan dari Kate, Optimus akhirnya berhenti mengamuk dan mempercayai Kate. Optimus yang sudah tenang kemudian menceritakan kejadian yang telah menimpanya, di mana dia dan para Autobots lainnya tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal. Merasa kasihan dengan Optimus, Kate kemudian menawarkan diri untuk memperbaiki beberapa kerusakan yang terjadi pada Optimus. Dia kemudian meminta temannya yang bernama Lucas untuk membeli beberapa bahan untuk memperbaiki Optimus. Namun Lucas yang tergiur dengan uang, diam-diam menelpon pemerintah dan menunjukkan lokasi Optimus kepada pemerintah dengan harapan dia akan mendapatkan bayaran yang setimpal. Ettinger yang mendengar laporan tersebut langsung memerintahkan Savoy untuk memburu Optimus. Beberapa saat kemudian, Savoy dan pasukan Cemetery Wind akhirnya sampai di kediaman Kate. Savoy kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggeledah tempat Kate. Namun mereka tidak menemukan Optimus. Savoy yang cerdik kemudian memancing Optimus keluar dengan cara menyandra Kate dan yang lainnya. Melihat teman manusianya berada dalam bahaya, akhirnya Optimus memutuskan untuk keluar.
Optimus kemudian menghajar pasukan Calamity Wind dan membebaskan Kate dan yang lainnya. Di saat yang bersamaan, datang Shane Dawson yang merupakan pacar Tessa. Shane kemudian membawa Kate, Tessa, dan Lucas kabur dari tempat tersebut menggunakan mobil balapnya. Optimus yang melihat rekan manusianya berhasil kabur, kemudian berubah menjadi truk dan pergi mengikuti mobil Shane. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba datang sebuah mobil Lamborghini yang ternyata adalah Lockdown. Lockdown kemudian menyerang Kate dan yang lainnya. Lucas yang tidak sempat menghindar, terkena serangan Lockdown dan berubah menjadi logam. Saat situasi mulai genting, datang Optimus Prime. Dia kemudian membawa Kate, Tessa, dan Shane pergi dari tempat tersebut. Lockdown yang terkecoh kemudian kehilangan jejak Optimus, sehingga dia memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Setelah berjalan cukup jauh, Optimus kemudian berhenti di sebuah SPBU yang tidak beroperasi. Di tempat tersebut, dia menurunkan Kate dan yang lainnya agar beristirahat. Sedangkan Optimus kemudian pergi untuk mengawasi lokasi sekitar. Di malam harinya, Kate mencoba mengotak-atik drone mini milik Calamity Wind yang berhasil dia curi. Setelah berhasil meretas drone tersebut, Kate melihat rekaman pembunuhan Autobots yang dilakukan oleh para Calamity Wind secara tragis. Di pagi harinya, Optimus datang dan mengajak Kate dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Optimus menyekan sebuah truk modelan terbaru. Kemudian, dia berubah menjadi truk tersebut. Dalam sekejap, penampilan Optimus berubah menjadi truk yang sangat keren lengkap dengan logo Autobots di moncongnya. Sesampainya di tempat tujuan, Optimus kemudian disambut oleh para Autobots tersisa yang sedang bersembunyi. Mereka adalah Bumblebee, Hound, Drift, dan Crosshair. Di malam harinya, Kate menunjukkan rekaman yang berhasil dia retas dari drone milik Calamity Wind kepada para Autobots. Rekaman tersebut menunjukkan pembantaian para Transformers yang dilakukan oleh Calamity Wind. Bangkai logam mirip para Transformers tersebut kemudian dibawa ke sebuah perusahaan yang bernama KSI yang terletak di Chicago. Optimus dan yang lainnya kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Dia berniat untuk memecahkan misteri di balik diburunya para Autobots. Scene kemudian berganti, di mana di Chicago, seorang pemimpin KSI yang bernama Joshua Joyce bekerja sama dengan Ettinger dan perusahaan Cina yang bernama Su Yemin untuk membuat sebuah Transformers buatan. Penelitian mereka kemudian membuahkan hasil, di mana Joshua dan para penelitinya berhasil membuat sebuah benda yang bernama Transformium. Benda tersebut dapat berubah-ubah menjadi benda lain sesuai dengan keinginannya. Transformium tersebut berhasil KSI kembangkan sehingga berhasil membuat robot tempur mirip Bumblebee, yang mereka beri nama Stinger. Selain itu, mereka berhasil membuat robot lain yang menggabungkan antara Transformium dengan kerangka logam milik almarhum Megatron. Robot tersebut kemudian diberi nama Galvatron. Optimus dan yang lainnya akhirnya sampai di dekat gedung KSI. Kate kemudian menyusup ke dalam gedung KSI, sedangkan Optimus dan yang lainnya memantau dari luar gedung. Kate kemudian berhasil masuk ke ruang laboratorium. Di sana dia berhasil merekam semua kejadian yang ada di dalam laboratorium, termasuk peleburan kepala Ratchet yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Tak berserang lama, penyamaran Kate akhirnya terbongkar. Kate kemudian dibawa ke hadapan Ettinger untuk diinterogasi. Di luar gedung, Optimus yang melihat rekaman kepala Ratchet dihancurkan langsung marah dan menyerbu tempat KSI. Ia dan pasukan Autobots lainnya mengacak-acak lab KSI dan menghancurkan sebagian besar peralatan KSI. Sementara Bumblebee diperintahkan untuk menyelamatkan Kate. Setelah berhasil menyelamatkan salah satu Autobots yang bernama Brand dari dalam KSI, Optimus dan Autobots lainnya kemudian beranjak pergi. Ettinger yang tidak diterima dipermalukan Optimus di kandang sendiri, kemudian memerintahkan Joshua untuk mengaktifkan Galvatron dan Stinger. Setelah diaktifkan, kedua robot tersebut berubah menjadi mobil dan langsung tancap gas mengejar Optimus dan yang lainnya. Setelah berhasil menyusul, kedua mobil tersebut langsung menyerang rombongan Autobots. Sadar akan adanya bahaya, Optimus kemudian berubah menjadi robot dan duel melawan Galvatron. Aksi jual beli serangan pun terjadi, namun sayang di tengah pertarungan keduanya, datang Lockdown yang langsung menembak Optimus. Optimus yang tidak sadar langsung tertembus peluru milik Lockdown sehingga mengakibatkan dirinya terkapar tak berdaya.
Lockdown kemudian membawa Optimus menggunakan sebuah jaring menuju pesawatnya. Namun jaring tersebut juga mengenai mobil yang digunakan Tessa untuk bersembunyi. Alhasil, Tessa ikut terseret ke dalam pesawat tersebut. Di dalam pesawat, Lockdown memasukkan Optimus ke dalam sel tahanan. Di tempat tersebut, ternyata juga terdapat banyak robot lain yang berhasil Lockdown tangkap. Mereka adalah Transformers Dinobot yang juga dikenal sebagai kesatria legendaris pada masanya. Lockdown kemudian melanjutkan jika tujuannya menangkap Optimus adalah untuk memaksanya bergabung menjadi pemburu intergalaksi. Ettinger yang mengetahui Optimus telah ditangkap kemudian menelpon Savoy untuk datang menemui Ettinger dan meminta sebuah benda yang menjadi perjanjian antara Ettinger dan Lockdown. Sesampainya di pesawat Ettinger, Savoy kemudian diberi sebuah alat penanam benih Transformium. Alat tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh KSI untuk menyempurnakan proyek Transformium. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Savoy kemudian pergi meninggalkan pesawat Lockdown. Di sisi lain, Bumblebee, Cade, Shen, dan Autobot lainnya menyusup ke dalam pesawat milik Lockdown. Setelah berada di dalam pesawat, mereka membagi tugas, di mana Cade dan Shen pergi mencari Tessa, sementara para Autobots pergi untuk menyelamatkan Optimus. Salah satu Autobots kemudian melepaskan kabel jangkar untuk memperlambat laju pesawat. Dalam pencariannya, Cade dan Shen tidak sengaja sampai di gudang senjata. Berbarengan dengan hal tersebut, datang pasukan Lockdown yang langsung mencoba membunuh mereka. Cade dan Shen kemudian mengambil senjata tersebut dan menyerang pasukan Lockdown. Pasukan Lockdown yang kaget akhirnya tumbang satu persatu. Tak berserang lama, Cade akhirnya menemukan Tessa. Mereka kemudian mencoba kabur dari dalam pesawat dengan menaiki sebuah kabel jangkar yang mengait ke sebuah gedung. Namun dalam pelariannya, mereka berhasil ditemukan oleh Hyena bot milik Lockdown. Hyena tersebut mencoba memutuskan kabel jangkar yang dipijak oleh Cade dan yang lainnya. Beruntung Bumblebee datang tepat waktu dan berhasil menangkap ketiganya yang hampir terjatuh. Tak berselang lama, datang Crosshair dengan pesawat drone bajakannya. Dia kemudian membawa Bumblebee dan yang lainnya menjauh dari pesawat tersebut. Namun sayang, aksinya tersebut berhasil diketahui oleh drone tempur milik Lockdown. Drone tersebut kemudian mengejar Crosshair. Beruntung, Crosshair dengan skill legendnya berhasil menghancurkan satu persatu drone tempur milik Lockdown. Di dalam pesawat Autobots, Hound akhirnya menemukan Optimus. Optimus kemudian memerintahkan Hound untuk memisahkan pesawat tahanan tersebut dengan pesawat utama milik Lockdown. Dengan cepat, Hound langsung memisahkan pesawat tahanan tersebut hingga terlepas dari pesawat utama. Lockdown yang tidak menyadari bahwa pesawat tahanannya telah dibajak, langsung tancap gas terbang menuju luar angkasa. Scene kemudian berganti, di mana di dalam markas KSI, Joshua memutuskan untuk melanjutkan proyek Transformium-nya di lab KSI cabang Hong Kong. Hal tersebut disebabkan karena peralatan lab KSI yang di Chicago telah dirusak saat penyerangan oleh Autobots. Di sisi lain, pesawat penjara yang dinaiki Optimus akhirnya mendarat. Para Autobots yang lainnya kemudian berkumpul di tempat tersebut. Di dalam pertemuannya, Optimus mengatakan bahwa dia merasakan kehadiran Megatron saat sedang bertarung dengan Galvatron. Brian yang menyaksikan pembuatan Galvatron saat menjadi tahanan KSI, mengatakan bahwa robot tersebut dibuat menggunakan suku cadang milik Megatron, sehingga jiwa Megatron masih tertanam di dalamnya. Di sela-sela obrolan, Tessa menyampaikan informasi jika Lockdown memberikan sebuah alat kepada pasukan Ettinger. Mendengar hal tersebut, Optimus yakin jika benda tersebut adalah alat penanam benih Transformium. Optimus kemudian menceritakan bahwa pada zaman dahulu, saat alat tersebut diaktifkan maka benda-benda yang berada di sekitarnya akan berubah menjadi logam Transformium. Cade kemudian menelpon Joshua agar tidak mengaktifkan Galvatron, karena di dalam diri Galvatron masih terdapat jiwa Megatron yang sewaktu-waktu dapat bangkit. Setelah menelpon, para Autobots dan rekan manusianya kemudian memutuskan untuk pergi ke Hong Kong untuk mengejar Joshua. Di sisi lain, Lockdown kemudian sadar jika Optimus telah kabur. Dia kemudian memutuskan putar balik untuk mengejar Optimus kembali. Di KSI Hong Kong, Joshua bertemu dengan Ettinger dan Savoy. Ettinger kemudian merencanakan untuk segera menanam benih tersebut di daratan Mongolia.
sehingga produksi transformium dapat segera dipercepat. Namun hal tersebut harus ditunda karena Joshua masih terngiang-ngiang perkataan Kate terkait Galvatron. Dan benar saja, jiwa Megatron yang berada di dalam Galvatron tiba-tiba aktif. Megatron kemudian berhasil menguasai tubuh Galvatron dan menginfeksi seluruh robot transformium yang berada di dalam markas KSI. Transformium tersebut berubah menjadi Decepticon dan menghancurkan pabrik KSI. Sadar jika alat penanam benihnya diincar Megatron, Joshua kemudian memutuskan untuk kabur bersama Yu-Ming dan Darcy. Di dalam pelariannya, Joshua akhirnya sampai di atas sebuah gedung. Di saat yang bersamaan, datang Autobots dengan pesawat penjaranya. Mereka kemudian menyuruh Joshua naik ke dalam pesawat. Namun sebelum Joshua sampai ke pesawat, Megatron dan Decepticon lainnya datang menembakkan rudal ke arah pesawat. Hal tersebut mengakibatkan Bumblebee, Hound, dan rekan manusianya terjatuh. Sementara Optimus, Crosshair, dan Thrift terlempar bersama sang pesawat yang terkena rudal. Pesawat tersebut kemudian mendarat di sebuah area pegunungan. Optimus dan Autobots lainnya kemudian merencanakan langkah berikutnya. Optimus kemudian memiliki ide untuk membebaskan 3 kesatria legendaris yang berada di dalam pesawat dan meminta mereka agar membantu Autobots. Pada awalnya para kesatria tersebut menolak, namun Optimus kemudian mengajak pemimpin Dinobot tersebut Baywan, di mana jika dia menang maka para Dinobot harus mengikuti keinginan Optimus. Para Dinobot pun menyetujuinya sehingga duel antar kedua pemimpin tersebut langsung dimulai. Optimus dengan skill bertaruhnya yang sudah di level mitik berhasil menumbangkan pemimpin Dinobot. Sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, Optimus kemudian memanfaatkan para Dinobot. Dia dan Autobot lainnya kemudian menunggangi para Dinobot untuk menuju kota. Sesampainya di kota, kolaborasi antara Autobot dan Dinobot berhasil menumbangkan para Transformium Decepticon ciptaan Megatron. Saat pertempuran berlangsung, datang Lockdown dan pesawatnya. Dia kemudian mengaktifkan penyedot logam yang menyedot benda-benda yang berada di bawahnya. Beruntung Optimus berhasil menembak mesin penyedot tersebut sehingga dia dan robot lainnya berhasil selamat. Melihat aksinya telah gagal, Lockdown kemudian turun dari dalam pesawat dan Baywan melawan Optimus. Di tempat lain, Kate berusaha mendekati duel tersebut untuk membantu Optimus. Namun aksinya tersebut diketahui oleh Ettinger. Ettinger kemudian menodongkan pistol ke arah Kate. Optimus yang melihat hal tersebut kemudian menembak Ettinger hingga mati. Lockdown yang melihat Optimus lengah kemudian mengambil pedang Optimus dan menusukkannya ke dada Optimus. Tak lama kemudian, Bumblebee, Tessa, dan Shane datang. Mereka bertiga bekerja sama menghadapi Lockdown sambil berusaha menyelamatkan Optimus. It's my fight. Tessa kemudian mengaitkan tali mobil derek kepada Optimus dan kemudian Shane menarik pedang tersebut. Akhirnya pedang tersebut berhasil tercabut. Optimus kemudian mengambil pedang tersebut dan membelah tubuh Lockdown yang lengah hingga menjadi 2 bagian. Kemudian, Optimus meledakkan sisa-sisa Transformium Decepticon yang tersisa menggunakan granat khusus milik Lockdown. Melihat Decepticon ciptaannya telah mati, Megatron memutuskan untuk kabur. Optimus yang sadar jika Lockdown diperintah oleh seseorang, kemudian memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut. Optimus kemudian menggunakan pelontar milik Lockdown dan kemudian terbang keluar angkasa untuk menemui penciptanya. Adegan tersebut sekaligus menutup rangkuman film kali ini. Semoga teman-teman terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Jika teman-teman suka dengan konten yang saya buat, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan rangkuman film menarik lainnya.